Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Gisela Cinta Diani Maheswari dengan NIM 24 539 143 TK 59795, mahasiswa Praktikum Pengendalian Jarak Jauh, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil eksplorasi saya terkait perangkat lunak, karakteristik citra, dan juga satelit. Baik, di sini tujuan saya adalah mampu menjelaskan beragam jenis citra satelit dan karakteristiknya, kemudian mampu mendapatkan dan mengunduh citra satelit tidak berbayar, mampu menjelaskan karakteristik perangkat lunak pengolahan citra, mampu menampilkan citra satelit menggunakan perangkat lunak pengolahan citra, serta mampu menjelaskan beragam jenis perangkat lunak pengolah citra satelit dan karakternya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah laptop dengan spesifikasi yang mampu menjalankan perangkat lunak, kemudian perangkat lunak mengolah citra. Sedangkan untuk bahannya merupakan data citra satelit dan referensi atau textbook. Penginderaan jarak jauh merupakan teknik perolehan informasi permukaan bumi tanpa adanya kontak langsung dengan objek yang memanfaatkan satelit dengan membawa sensor tertentu. Berdasarkan jenis sensornya, satelit penginderaan jarak jauh dibedakan menjadi satelit optik dan juga satelit radar. Satelit optik merekam pantulan energi matahari pada spektrum tampak hingga inframerah. Memiliki beberapa band spektral menggunakan orbit polar sun sinkronus dan umumnya dimanfaatkan untuk pemetaan tutupan lahan serta pemantauan lingkungan. Sementara itu, satelit radar merupakan sensor aktif yang memancarkan gelombang mikro. Umumnya memiliki satu band radar, tidak bergantung pada cahaya matahari, serta mampu merekam data dalam kondisi cuaca tertutup awan, sehingga banyak digunakan untuk pemantauan permukaan bumi dan kebencanaan. Data citra satelit umumnya berbentuk raster, yang tersusun atas piksel dengan nilai digital yang merepresentasikan karakter spektral objek di permukaan bumi. Berdasarkan tingkat pengolahannya, data satelit dibedakan menjadi data mentah, data terkoreksi, dan juga data tematik. Data mentah masih mengandung berbagai kesalahan akibat pengaruh sensor dan kondisi ketika perekaman, sehingga perlu dilakukan pengolahan sebelum dianalisis. Pengolahan citra satelit terdiri atas tahapan pre-processing dan juga processing. Tahapan pre-processing meliputi koreksi radiometrik dan geometrik, serta peningkatan kualitas citra agar sesuai untuk analisis. Selanjutnya, tahapan processing dilakukan untuk mengekstraksi informasi melalui analisis dan klasifikasi citra, baik secara terawasi maupun tak terawasi, sehingga dihasilkan informasi tematik sesuai tujuan kajian atau tujuan dari penelitian. Selanjutnya, saya akan masuk ke jenis citra satelit dan karakternya. Yang pertama ada Landsat 8 dan Landsat 9. Landsat 8 diluncurkan pada tahun 2013, sedangkan Landsat 9 diluncurkan baru-baru ini yaitu tahun 2021. Keduanya diluncurkan di Atmosphere Rocket, Vandenberg Air Force Base. Satelit ini dimiliki oleh negara Amerika Serikat dan kerjasama antara instansi NASA dan juga USGS. NASA 89 ini memiliki dua fitur utama, yaitu Operational Land Imager yang digunakan untuk merekam cahaya tampak, near dan SRIR, dan fitur TIRS atau Thermal Infrared Sensor yang digunakan untuk merekam suhu permukaan. Misi proyek Landsat adalah menyediakan akuisisi data multispektral dengan resolusi sedang pada permukaan bumi secara global. Kemudian di sini juga saya telah menemukan band-band yang tersedia pada Lancet 8 dan 9. Total ada 11 band, di mana 9 band untuk fitur Operational Land Imager dan juga
Dua band untuk fitur yang mendukung thermal infrared sensor. Yang pertama ada band satu Coastal Aerosol, band 2 Blue, band 3 Green, band 4 Red, band 5 Near Infrared, band 6 Swir, band 7 Swir 2, band 8 Panchromatic, band 9 Cyrus, band 10 Thirst 1, band 11 Thirst 2. Landsat 8 dan 9 ini beroperasi pada orbit polar sun synchronous dengan ketinggian sekitar 705 km, inklinasi kurang lebih 9,2, periode orbit sekitar 99 menit, serta waktu lintas ekuator sekitar pukul 10 waktu lokal dengan periode kunjungan ulang 16 hari. Selanjutnya yaitu Sentinel-2. Sentinel-2 ini terdiri atas tiga, yaitu 2A, 2B, dan 2C, atau bisa kita sebut dengan Copernicus Sentinel-2. Sentinel-2 ini merupakan satelit yang dioperasikan oleh Copernicus milik European Space Agency, yaitu bagian benua Eropa, dengan misi utama yaitu menyediakan citra multispektral resolusi tinggi untuk pemantauan daratan dan pesisir secara rutin guna mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Satelit ini memiliki jumlah band sebanyak 13, yaitu band satu Coastal Aerosol, band 2 Blue, band 3 Green, band 4 Red, band 5 Vegetation Red Edge, band 6 Vegetation Red Edge, band 7 Vegetation Red Edge, band 8 Near, band 8A Narrow Near, band 9 Weather Vapor, band 10 Swir Cyrus, band 11 Swir, band 12 Swir. Sentinel-2 ini beroperasi pada orbit polar sun synchronous dengan ketinggian sekitar 786 km, inklinasi 9,2, periode orbit sekitar 100 menit, sekitar waktu lintas ekuator pukul 10.30 waktu lokal, dengan periode kunjungan ulang 5 hari. Di Sentinel-2 ini terdapat tiga resolusi, yaitu resolusi 10, 20, dan juga ada 60, tergantung band yang digunakan juga. Selanjutnya, SPOT. SPOT atau Satellite Power Observation Delatar dijalankan untuk oleh Spot Image yang terletak di Prancis. Sistem ini dibentuk oleh CNIS, Biro Luar Angkasa milik Prancis, pada tahun 1978. Misi utamanya adalah menyediakan citra penginderaan jarak jauh, resolusi spasial menengah, hingga tinggi untuk pemetaan permukaan bumi, pemantauan perubahan wilayah, dan dukungan perencanaan pembangunan. Dalam setiap versi spot memiliki band yang berbeda-beda. Pada spot satu, spot 2, dan spot 3 memiliki 5 band yaitu Green, Red, Near Infrared, dan Panchromatic. Band 4 memiliki 5 band yaitu Green, Red, Near Infrared, Short Wave Infrared, dan Panchromatic. Spot 5 juga memiliki 5 band yaitu Green, Red, Near Infrared, dan Short Wave Infrared, kemudian Panchromatic. Spot 6 dan Spot 7 juga memiliki 5 band, Blue, Green, Red, Near Infrared, dan Panchromatic dengan resolusi yang berbeda-beda tentunya. Orbit spot polar, sirkular, sun synchronous, dan berfase dengan ketinggian sekitar 832 km, inklinasi 98,2, periode orbit sekitar 98,79 menit, serta waktu lintas ekuator sekitar pukul 10.30 waktu lokal, dengan periode kunjungan ulang 26 hari. Selanjutnya, ALOS atau Advanced Land Observing Satellite memiliki misi utama berkontribusi dalam kegiatan kartografi, pengamatan wilayah, pemantauan bencana, dan juga survei sumber daya melalui pengembangan lebih lanjut teknologi pengamatan daratan yang sebelumnya ditetapkan pada Japanese Earth Resource Satellite Unit 1 dan Advanced Earth Observing Satellite ADOS. ALOS memiliki tiga instrumen utama, yaitu Panchromatic Remote Sensing Instrument Stereo Mapping atau PERMS, Advanced Visible and Near Infrared Radiometer Type 2 atau OVNIR 2, dan Phased Array Type
L-band Synthetic Aperture Radar atau PALSAR. Band instrumen F-Nitro ada 4, kemudian band instrumen PERMS ada satu yaitu panchromatic, dan band instrumen pulsar tidak ada namun menggunakan radar. Afnir digunakan untuk mengamati tutupan lahan dan vegetasi, PERMS digunakan untuk pemetaan elevasi dan juga topografi, pulsar digunakan untuk pengamatan siang malam dan cuaca atau radar cuaca. ALOS beroperasi pada orbit polar sun sinkronus dengan ketinggian sekitar 691 km, inklinasi 98,16, periode orbit sekitar 98,9 menit, serta waktu lintas ekuator sekitar pukul 10 waktu lokal dengan periode kunjungan ulang 46 hari. Nah, kemudian citra satelit. Di sini saya menggunakan dua citra satelit, yaitu Sentinel-2 yang atas gambar dan juga Landsat 8, 9, gambar yang bawah. Copernicus merupakan program observasi bumi yang dimiliki dan dikelola oleh Uni Eropa dan dioperasikan oleh European Commission bersama European Space Agency yang menyediakan data citra satelit gratis melalui satelit Sentinel-1, 2, 3, dan 5P untuk pemantauan lingkungan kebencanaan, perubahan iklim, dan analisis geospasial dengan akses terbuka bagi publik melalui berbagai portal data Copernicus. Kemudian, USGS Earth Explorer merupakan portal penyedia data citra satelit yang dimiliki dan dikelola oleh United States Geological Survey, sebuah lembaga pemerintah Amerika Serikat di bawah Department of the Interior yang menyediakan akses gratis ke berbagai data pengendaraan jarak jauh seperti Landsat, Sentinel, Aster, MODIS, dan DEM untuk keperluan penelitian pendidikan dan juga analisis geospasial. Jadi, untuk Sentinel-2 saya dapatkan di Copernicus dan Landsat 89 saya dapatkan di USGS. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan data citra satelit ini? Yang pertama, data citra satelit Landsat 89. Yang pertama, mengunjungi situs penyedia citra satelit tak berbayar seperti USGS, kemudian membuat akun atau login atau sign in juga, sehingga kita dapat mengunduh data citra yang kita inginkan. Kemudian melakukan proses pengundian data dengan cara pilih address atau place pada select a geocoding. Kemudian masukkan tempat wilayah yang kita inginkan. Kemudian pilih tentang waktu. Contohnya saya menginginkan data di area Ngawi, yaitu tempat tinggal saya. Setelah memasukkan data wilayah, kemudian kita mengatur data range dan cloud cover. Kemudian memilih data citra yang akan kita unduh. Pada praktikum ini saya memilih praktikum data citra Landsat 8 dan 9. Setelah itu klik results and unduh hasil citra yang men-cover seluruh area yang kita pilih sebelumnya, yaitu area Ngawi. Kemudian unduh data bandnya atau juga bisa mengunduh semua bundle yang disediakan USGS. Nah, tadi data Landsat 89 sudah, kemudian data citra satelit Sentinel-2. Yang pertama sama, mengunjungi situs penyedia citra satelit tak berbayar, contohnya Copernicus, membuat akun, login, atau sign in, kemudian melakukan proses pengundian data dengan search, pilih satelit, contohnya di sini adalah Sentinel-2 dengan L2A, kemudian atur time range-nya, di sini saya mengatur 2025 hingga 2026, kemudian klik search, lalu kita search pilihan citra satelit yang kita inginkan, dan kita klik salah satu hasil citra yang mengcover seluruh area yang kita pilih sebelumnya, dan unduh data bandnya atau unduh semua bundle. Nah, ini data citra satelit untuk Landsat 89. Ini data detail citra satelit untuk Sentinel-2. Oke, di sini untuk mengolah citra, saya menggunakan dua software atau dua perangkat lunak, yaitu Multispec dan juga Grace. Keduanya merupakan software yang gratis, jadi saya tidak menggunakan Crack. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara pengolahan data citra di Multispec dan juga saya akan menjelaskan beberapa fiturnya. Oke, yang pertama kita melakukan pengunduhan software, gunakan versi yang terbaru.
kemudian Open Software Multispec, klik File pada bagian atas, kemudian Open Image. Selanjutnya, pilih image dengan kombinasi band tertentu. Misalnya, natural color, yaitu mengkombinasikan band 432. Di sini saya memilih band 4, 3, dan juga 2. Nah, di sini kita harus mengatur urutan image agar tidak terbalik atau urutan band RGB. Dengan mengklik channel description sini, lalu kita lihat apakah band RGB kita sudah sesuai. Jika belum sesuai, kita harus klik di bagian red, green, dan blue untuk menyesuaikannya. Kemudian pada stretch, kita ganti ke Gaussians agar hasil yang ditampilkan nantinya lebih terlihat dan tidak terlalu gelap. Jika sudah, klik next dan dihasilkan menjadi data kombinasi band seperti ini untuk natural color. Cukup mudah untuk di multispec, tidak terlalu kompleks. Kemudian, olah citra di Grace, di Grace GIS. Di Grace GIS ini saya menggunakan citra satelit channel 2 dan cukup kompleks. Yang pertama kita harus melakukan pengunduhan software, open software Grace, kemudian buat new project. Kemudian kita select CRS-nya dan di sini saya menggunakan UTM Zone 49S WGS 84 karena daerah saya yang saya unduh itu Ngawi, di mana Ngawi itu masih masuk ke dalam UTM 49S. Selanjutnya kita pilih file, import raster data, simplified raster import, kemudian pilih directory, browse data yang ingin diimport, beri extension yang relevan. Untuk Sentinel-2 itu extensionnya adalah JP2. Kemudian kita klik import, klik semua band yang ingin diimport, kemudian kita klik kanan, set color tabel dan histogramnya dicentang, cek histogram, name of color tabel di sini saya memilih gray agar luminosity-nya stabil, kemudian klik run. Nah, di sini saya menggunakan directory agar layernya itu muncul otomatisnya langsung banyak. Apabila teman-teman juga mau memilih file di input secara satu-satu juga bisa, agar tidak terlalu lama, karena di sini apabila sekaligus waktunya cukup lama untuk memproses. Kemudian di sini saya lu- menggunakan name of color tabelnya gray agar luminosity-nya stabil, tidak terlalu gelap. Setelah itu, klik raster, manage color, kemudian create RGB. Di sini sama seperti tadi, yaitu mengatur kombinasi band. Yang pertama red di sini saya menggunakan band 4, kemudian green band 3, dan juga blue yaitu band 2. Dan jangan lupa untuk mengisi nama rasternya yaitu nether color. Kemudian di run dan menghasilkan seperti ini. Kombinasi band channel 2 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kombinasi band yang sudah saya temukan untuk Landsat 89 dan juga Sentinel 2. Di sini walaupun tulisannya 87 dan 8, saya tetap menggunakan 8 band dan 8. Dan band 9 itu juga sama dengan band 8. Dan ini kombinasi band Landsat multispec yang sudah saya analisis dan saya lebih tepatnya saya olah. Ada 10 kombinasi. Kemudian kombinasi bensenil 2 di Grace GIS ada 10 juga sama dengan tentunya kombinasi yang berbeda. Untuk Sentinel 2 di sini bagian kombinasi RGB yang 8 saya ganti dengan 8A karena band 8 tidak terdeteksi pada data saya sehingga alternatif saya yaitu menggunakan band 8A. Nah, di sini saya juga membandingkan kombinasi band dengan software yang berbeda. Yang pertama Sentinel 2.
Netral color di Graysky GIS cukup bagus, namun untuk netral color di multispec ini cukup gelap dan dominan warna ungu mencolok karena mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, citra satelit saya berbeda, kemudian software yang digunakan juga berbeda, di mana multispec ini cenderung lebih mudah, fiturnya tidak terlalu banyak, tidak seperti Grace GIS yang cukup eh, cukup banyak fiturnya dan cukup kompleks sehingga di Grace GIS ini lebih bagus. Kemudian di satelit Set 89 Natural Color GIS seperti ini, dan Natural Color Multispec juga seperti ini. Seperti Senila 2 tadi, bisa kita lihat di Grace GIS ini memiliki hasil yang cukup bagus atau lebih bagus karena mungkin faktor yang paling besarnya adalah Grace GIS ini memiliki fitur yang lebih lengkap dan yang lebih kompleks sehingga menghasilkan kombinasi band yang lebih tajam dan juga lebih bagus. Kemudian karakteristik software. Yang pertama adalah JustGIS. JustGIS ini perangkat lunak yang open source dan juga berorientasi kuat pada analisis ilmiah dan pemrosesan citra satelit tingkat lanjut. Karakter utamanya adalah terletak pada kemampuan mengolah data multispektral dan multitemporal secara mendalam dengan pendekatan analisis berbasis modul. Fasilitas yang digunakan yaitu meliputi manipulasi band, koreksi citra, transformasi spektral, penghitungan indeks, serta klasifikasi citra terawasi dan tak terawasi. Kelebihannya adalah sangat kuat untuk menganalisis citra multispektral dan multitemporal, gratis, open source, cocok untuk analisis ilmiah dan praktikum tingkat lanjut, sedangkan kekurangannya adalah antarmuka relatifnya kurang intuitif bagi pemula. Kemudian multispec, software multispec ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk analisis citra multispektral dan hiperspektral, terutama untuk keperluan pendidikan dan juga penelitian tingkat dasar. Karakter utama multispek ini kesederhanaan dan fokusnya pada eksplorasi spektral seperti analisis histogram, statistik band, dan klasifikasi citra. Kelebihannya ringan, mudah digunakan, sangat baik untuk pembelajaran konsep citra multispektral, dan fokusnya pada analisis spektral dan klasifikasi dasar. Kekurangannya fasilitas pengolahan citra terbatas, tidak cocok untuk analisis kompleks atau skala besar. Kemudian ada NV, merupakan perangkat lunak komersial atau berbayar yang dirancang khusus untuk pengolahan citra satelit dan data multispektral hingga hiperspektral secara profesional. Karakter utamanya adalah integrasi penuh antara pengolahan spektral, spasial, dan visuasi dalam satu lingkungan kerja yang sistematis. NV sangat unggul dalam menangani data multispektral dengan jumlah band yang sangat besar dan resolusi tinggi. Kelebihannya adalah sangat lengkap untuk pengolahan citra multispektral dan hiperspektral, antarmukanya profesional dan terstruktur atau UI-nya profesional dan terstruktur, banyak algoritma analisis lanjutan. Kekurangannya berlisensi atau berbayar dan relatif cukup mahal, kemudian membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang cukup tinggi. Selanjutnya ada QGIS. QGIS yang sudah kita tahu perangkat open source yang berkarakter kuat pada visuasi, integrasi data spasial, dan analisis citra tingkat dasar hingga menengah. QGIS tak dirancang khusus sebagai software pengolahan citra murni seperti NV, GraceGIS ataupun multispektral, terutama untuk eksplorasi kombinasi band dan analisis tematik awal. Jadi QGIS ini eh, lebih apa ya? Di sini lebih friendly karena dia tidak eh, hanya untuk pengolahan citra saja, tetapi juga digunakan analisis lainnya, yaitu analisis GIS
Dan kelebihannya itu banyak, seperti antarmukanya sangat ramah atau UI-nya sangat ramah, open source, mudah dikembangkan dengan plugin, banyak banget fungsinya. Kemudian cocok untuk eksplorasi dan analisis citra multispektral dasar. Kekurangannya adalah untuk fitur pengolahan citra lanjutan tuh terbatas dibandingkan NV, GlassGIS maupun multispec. Selanjutnya ada Idrisi. Idrisi merupakan perangkat lunak pengolahan citra dan SIG yang berfokus pada analisis raster dan pemodelan spasial. Software ini dirancang kuat untuk pengolahan citra, pengindaan jauh, analisis lingkungan, serta pemodelan perubahan wilayah berbasis data multispektral dan temporal. Idrisi banyak digunakan untuk analisis kuantitatif dan spasial tingkat menengah hingga lanjut. Kelebihannya kuat untuk analisis raster dan pemodelan spasial, fitur klasifikasi dan analisis citranya relatif lengkap, cocok untuk analisis lingkungan dan perubahan wilayah. Kekurangannya adalah antarmukanya ini kurang dibandingkan QGIS dan juga bersifat berbayar seperti NV. Kemudian ada AirMapper. AirMapper merupakan perangkat lunak pengolahan citra penggunaan jarak jauh yang berfokus pada visualisasi dan pemrosesan citra multispektral. Software ini digunakan untuk kemampuan pemrosesan berbasis algoritma dan tampilan citra yang efisien tanpa mengubah data asli. Jadi on the fly processing. Kelebihannya adalah visualisasi citra cepat dan berkualitas tinggi, pemrosesan fleksibel tanpa mengubah data asli, dan baik digunakan untuk interpretasi dan eksplorasi citra. Kekurangannya adalah kemampuan analisis spasial terbatas dan juga kurang terintegrasi dengan analisis SIG lanjutan. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin untuk presentasi hasil eksplorasi saya terkait citra satelit, jenis satelit, dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra satelit cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.